Halo, selamat pagi bunda-bunda warga DBM. Thank you, Erlin. Selamat pagi semuanya, apa kabar? Dan sebelumnya aku mau mengucapkan terima kasih buat bunda-bunda dan moderator sekalian untuk yang video-video sebelumnya, kualitas foto bunda-bunda menjadi luar biasa. Aku terus terang amazing banget ya dengan bunda-bunda dikasih panduan, tapi hasilnya itu di luar, maksudnya melebihi ekspektasi. Jadi foto-fotonya makin bagus, makin jelas poin-poinnya dan luar biasa. Buat yang mungkin bingung foto apa sih nanti ya, bisa ditonton di video sebelumnya. Yang jelas panduan yang diberikan aku lihat udah 99% dilaksanakan dengan luar biasa, dan lanjutkan tetap dilihat-lihat kembali panduannya supaya fotonya makin terarah. Oke, hari ini saya hanya pengen membagikan satu dua hal yang menurut saya penting banget dalam berkomunitas gitu, terutama di komunitas DBM, karena menurut saya ada ini juga mungkin masukan buat komunitas DBM, dan juga masukan mungkin buat kehidupan, dan mungkin bermanfaat juga. Aku yakin bermanfaat banget buat kehidupan bunda-bunda, yaitu panduan komunitas. Oke. Jadi aku banyak melihat masalah pergaulan ya dalam hidupku. Prinsipku adalah pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Kita sulit-sulit menyusun kebiasaan. Kita maksudnya misalnya kita pengen kebiasaannya belajar, kebiasaannya positif, tetapi ada satu aja teman ya, dia tuh bisa menggeser kebiasaan kita, dan ternyata kebiasaan jelek itu gampang banget nularnya. Jadi hati-hati dalam berteman. Oke? Pergaulan itu lebih banyak mempengaruhi perilaku daripada ajaran orang tua, ajaran agama. Jadi pergaulan itu yang paling mempengaruhi ya. Jadi kalau bunda-bunda mungkin punya anak, bunda-bunda bisa perhatikan. Udah berbusa-busa nih ngajarin anak, terus ketemu anak sama temennya, jauh lebih ngikut si anak sama temennya, padahal orang tua yang kasih makan, kasih minum, kasih semuanya, tapi si anak ikutnya ke temennya. Itu dia kekuatan dari pergaulan ya. Jadi kalau digunakan dengan positif akan membuat hidup bunda-bunda menjadi positif, tetapi juga kalau salah bergaul juga akan menjadi efek negatif ya. Nah, supaya tidak menjadi grup gibah, misalnya saya tahu saat ini tuh banyak banget grup-grup WA, ada grup WA alumni lah, grup WA komunitas lah, grup WA mungkin arisan. Nah, saya melihat fenomena yang cukup banyak terjadi, akhirnya grup WA itu berantem dan bubar jalan gitu kan. Kemudian saya mengamati gitu penyebabnya apa sih, dan dari hasil penyelidikan, maksudnya penyelidikan pengamatan biasa sih ya, karena sudah tidak sesuai tujuan gitu. Karena awalnya itu misalnya dibikin ini kita bikin grup WA untuk silaturahmi atau apa gitu kan, kemudian tapi isinya di dalamnya tuh pelan-pelan mulai ke arah politik lah, ke gibah lah gitu, karena sudah tidak sesuai dengan tujuan gitu ya. Nah, supaya tidak terbawa menjadi grup gibah atau mungkin grup yang tidak sesuai dengan apa yang ditujukan bersama, dari awal itu harus jelas kita di sini ngapain sih, tujuan kita di sini ngapain, maksudnya di grup ini tuh kita mau ngapain ya. Kemudian selalu mereview kembali tujuan-tujuan tersebut. Misalnya keasikan ngobrol, keasikan bercanda-bercanda tiba-tiba mulai mengarah ke ngomongin artis lah atau mungkin politik lah, itu harus segera si leader atau juga anggota-anggota dari grup segera harus berani gitu ya, untuk berani ngomong gitu. Di sini kita ngapain sih gitu kan? Apakah yang kita sedang lakuin saat ini tuh sesuai dengan tujuan grup ini atau enggak? Jangan ragu untuk selalu mengingatkan kembali akan tujuan komunitas. Jadi misalnya benarnya grup WA bunda-bunda ini dibikin untuk sebenarnya untuk saling berbagi mengenai masalah diet, kemudian tiba-tiba ngomongin tetangga. Nah, itu udah harus ada yang berani. Sorry nih, tujuan kita bukan buat ngomongin orang ya, kita di sini tuh untuk saling support masalah diet. Jangan ragu untuk meninggalkan suatu komunitas ketika komunitas itu ternyata tidak sesuai dengan tujuan, atau tujuan dari komunitas tersebut sudah tidak sesuai dengan nilai yang Anda anut. Maksudnya adalah misal tujuan dari grup WA yang dibentuk adalah misalnya untuk saling support masalah diet,
kemudian di tengah jalan berubah menjadi grup gibah, dan udah diingatkan berkali-kali tetapi tidak bisa berubah lagi, tetap menjadi grup gibah ya. Dan gibah itu ternyata bertentangan dengan agama bunda atau mungkin nilai-nilai yang bunda-bunda anut, ya harus berani meninggalkan grup tersebut gitu. Karena kalau enggak nanti bunda sendiri yang akan terbawa. Karena gampang banget loh itu kalau umpamanya udah gibahin orang itu gampang banget, itu seharian itu ngomongin aja, itu asik, seru banget ya. Ya memang gibah itu asik sih ya. Tapi di sisi lain itu juga ya ngapain buang-buang waktu ngurusin urusan orang gitu kan. Lebih baik kita ngurusin urusan sendiri gitu kan. Ngurusin diri sendiri aja susah kok, ngapain ngurusin urusan orang gitu kan. Jadi memang harus berani untuk keluar. Dan memang kadang-kadang itu mungkin namanya orang Indonesia gitu kan, kita terbiasa untuk sungkan keluar dari grup, nanti dipikir ada apa. Tetapi lebih baik, kalau menurut saya ya tidak punya banyak teman sih daripada banyak temannya dan nggak berkualitas semua. Tidak berkualitas ini maksudnya adalah apa yang diomongin itu ya nggak berkualitas gitu, cuma ngomongin orang lain, ngomongin kejelekan orang, ngetawain orang, hahaha, tapi tidak menghasilkan apa-apa. Itu yang patut bunda-bunda pertimbangkan ya. Jangan ragu untuk tidak ikut-ikutan. Nah ini dia yang paling susah, jangan ragu untuk tidak ikut-ikutan yang tidak sesuai dengan tujuan komunitas. Misalnya tujuan komunitas yang dibentuk adalah untuk saling support diet, tetapi mulai ada yang mulai nyeletuk si A atau si B, Anda tidak harus mengikuti ya. Jadi tidak harus ikut-ikutan. Misalnya ini aku sering menemukan kasus di grup DBM, ada member yang posting, kemudian mungkin postingnya itu agak-agak kurang sesuai, mungkin kan namanya mungkin member baru gitu kan. Kemudian di komen saling ngetek, ini nih lagi bikin masalah, kemudian ikut-ikutan gitu kan ngomongin. Nah itu jangan ragu untuk tidak ikut-ikutan. Jadi Anda berhubungan dengan orang lain, Anda tidak harus setuju dengan orang itu. Misalnya contohnya saya kan nggak ngerokok, saya juga nggak minum alkohol banyak gitu kan. Kemudian diajak sama teman, kebetulan dia minum alkohol, kemudian dia mungkin juga ngerokok, dan saya tidak harus ikutin dia gitu kan. Maksudnya berteman dengan seseorang tidak harus saya persis sama dengan apa yang dia lakuin gitu kan. Misalnya ya saya bilang aja, sorry nih bro, aku asma, jadi aku nggak bisa merokok ya, aku juga nggak bisa hirup asap rokok gitu. Jadi ya dia akhirnya nggak ngerokok gitu selama kita lagi bertemu, dan orangnya sampai saat ini fine aja gitu. Kalau dia memang teman yang baik gitu kan. Tapi misalnya hanya gara-gara Anda nggak setuju dengan dia, kemudian dia lantas ninggalin Anda, ya berarti ya itu bukan teman Anda, itu mah dia cuma mencari grup-grup supporter aja gitu kan. Kita kan berteman dengan orang, kita harus menjadi orang yang lebih baik gitu. Dan kalau ternyata berteman dengan orang itu dan Anda harus selalu setuju dengan orang itu, dan kebetulan tujuannya jelek atau tidak sesuai dengan nilai-nilai yang Anda anut, ya jangan ragu untuk tidak ikut-ikutan sih. Maksudnya miliki pemahaman bahwa untuk berteman tidak harus setuju selalu gitu ya. Itu maksudnya. Jadi jangan ragu untuk tidak setuju. Oke, tidak banyak teman itu lebih baik daripada memiliki banyak teman tetapi salah mengarahkan. Percayalah, kalau misalnya Anda lagi berada di grup gibah, grup itu suka gibahin orang, percayalah di belakang Anda mereka gibahin Anda. Itu udah pasti pengalaman ya. Oke, poin terpenting adalah pastikan selalu bahwa tujuan komunitas atau grup yang sedang Anda ikuti itu positif bagi Anda. Positif, jadi maksudnya di sini Anda merasa lebih baik, di sini Anda dibina, di sini Anda mendapatkan sesuatu, dan selalu melakukan review apakah komunitas tersebut sejalan nggak dengan tujuan awal gitu. Misalnya di komunitas DBM kita selalu ngomongin diet gitu kan, tiba-tiba kita nggak bisa tiba-tiba kita ngomongin politik gitu kan, nggak bisa kita tiba-tiba kita juga gibahin artis, ya langsung diblok gitu pasti. Ada juga yang gibahin member baru, ya nggak bisa, kalau kejadiannya langsung di grup kita langsung blok gitu tanpa pertanyaan, karena ya nggak sejalan gitu kan.
kita nggak perlu banyak orang, kita perlu orang-orang yang mau berjuang demi satu tujuan yang sama. Jadi aku harap bunda-bunda semua tuh bisa, kita bisa di sini, harapan saya kita bisa menjadi pribadi yang lebih baik gitu, karakternya lebih baik gitu ya, lebih fokus bagaimana kita mengembangkan diri sendiri daripada mengurusi orang lain gitu bunda-bunda aja. Jadi aku harap kita bisa berjalan bersama-sama di DBM dan kita juga saling support. Aku juga terima kasih buat support yang bunda-bunda telah berikan, baik dalam bentuk mungkin membeli produk, karya-karya yang bermanfaat di forum, bantu-bantu jawab di forum, dan ingatlah bahwa apa yang bunda-bunda lakukan semua tuh nggak sia-sia ya, minimal bermanfaat buat diri pribadi. Oke, thank you buat bunda-bunda semua dan para moderator yang sudah membagikan link video ini, dan aku harap panduan ini bisa bermanfaat. Intinya sih cuma satu gitu kan, ini kan sosial media, apapun yang Anda tulis itu akan tersebar semua ya. Jadi hati-hati nulis ya, hati-hati nulis, hati-hati banget nulis sesuatu di sosial media. Bagi saya pribadi sih, kalau memang hal itu tidak memberikan nilai tambah bagi saya, tidak memberikan nilai tambah bagi orang yang membaca, saya nggak akan nulis. Jadi harus benar-benar bermanfaat. Lebih baik jarang nulis daripada sering nulis tapi kemudian tulisannya tuh bikin orang sakit hati, membicarakan orang, itu nggak baik. Oke, itu aja bunda-bunda, terima kasih buat waktu yang sudah diberikan dan semoga lekas turun. Thank you. Matiin dulu.